kalau pakan kita hijauan itu ada 1 ton, maka ternak yang kita openi atau kita rawat itu 5 ton. kali lipat. Siklus ternak yang bagus, untuk mencetak ternak yang bagus, itu mulai dari induk bunting 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan BP Nursino, channelnya peternakan. Kali ini saya masih bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya. Topik kali ini pemirsa bertanya, Abah menjawab. Jadi nanti kita akan menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan pemirsa yang ada di BP Nursino channel. Kita tanyakan ke Abah dan semoga bisa memberi solusi terhadap apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo kita ikuti saja. Kita langsung bersama Abah Sutrisno dari Mr. Wedhus Farm. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dalam keadaan sehat Bah ya. Sekarang tema ganti Bah, ini tentang perhitungan analisa usaha HPT yang sudah 3 bulan yang lalu Bah. Ini ada yang bertanya, Bainur, manajemen perawatan itu penting sekali walaupun cuma punya 10 ekor, asal manajemen pakan dan perawatan benar pasti lancar. Abah ini sudah termindset cara beternaknya dari manajemen pakan, perkawinan, perawatan. Oh, ini pernyataan. Terima kasih Mas Bainur. Nilainya pujian Bah, selalu nyimak guru terbaik. Materinya bagus, makasih Mas Eriku. Semoga manfaat buat rekan-rekan lah. Wah, ini tulisan yang di papan kurang jelas ya, lain waktu. Malam ya Pak ya. Nah, ini dari Alex Miss. Untuk tanam pakcong 1 hektar, untuk amannya pelihara berapa ekor Mas? Video perhitungan tanam rumput tidak ada Mas. Nah, tanam pakcong 1 hektar itu untuk aman berapa ekor? Kalau 1 hektar itu panen kita 1 ton. Ya, per hari. Ya, 1 ton itu berarti kita kalikan, kita bagi 5. 1 ton kita kalikan 5. 5. Berarti ternak 5 ton. Oh, ternaknya 5 ton. Iya, kita total berapa jumlahnya? Total berat kira-kira di kandang cukup untuk 5 ton ya. Total 5 ternak berbobot. Makanya ini sering peternak bertanya berapa ekor. Kalau berapa ekor saya nggak bisa menghitung karena ternak ada yang besar, ada yang kecil. Kita menghitungnya tonase. Jadi kelipatan 5. Kalau pakan kita hijauan itu ada 1 ton. Maka ternak yang kita openi atau kita rawat itu 5 ton. Kali lipat. Maka kalau 5 ton kali 20% ketemunya 1 ton. Jadi sudah tercukupi untuk 20%. Selama pakan itu dirawat. Oke. Nah, ini ada lagi dari Basriansah. Izin bertanya Pak, rumus kelahiran angka 240 hari itu didapat dari mana? Angka 240 hari itu adalah siklus daripada indukan. Yang pertama bunting, anggap 5 bulan, kan 4 bulan sekian. Kemudian dia menyusui itu 3 bulan. Jadi 5 bulan ditambah 3 bulan, 8 bulan. Sudah masuk lagi masa bunting, terus muter. Maka dihitunglah 240 hari. Ya. Itu pertanyaan lagi dari Dodok aja. Itu kesimpulannya hasil akhir anak bobot 35 kg laku 3,5 juta. Pertanyaan saya, domba apa yang pertumbuhannya secepat itu? Kalau 35 kilo 5 bulan itu saya rugi Pak. Kalau 5 bulan itu minimal itu 40 kilo. Ternaknya jenisnya cross texel itu Pak. Cross texel. Iya. Dari Pak Suripto, itu yang diternak domba apa? Nah, cross texel Pak ya. Iya, cross texel.
Wah, ini dari Pak Iman Saputra. Di saya nggak sampai 100.000 harga daging domba. Betul. Sekarang kita, makanya saya bilang, kita ini targetnya jual bibit apa jual daging. Ya. Sama dengan kita jual jagung atau bibit jagung. Kalau benih jagung per kilo itu di atas 25.000 per kilo ya. Benih ya. Nah, benih. Tapi kalau Kalau jagungnya jual jagung paling ya sekitaran 5.000 6.000. Sama dengan ini tadi, kalau ditanyakan harga daging, ya nggak nyampe. Harga daging paling 58, tapi harga bibit kan ya enggak. ya. Bibitan yang kelas super. Jadi inilah mindset peternak ini yang mesti apa dibangun sedemikian rupa. Peternakannya kita mau kita arahkan kemana? Ya. Kalau kita mau targetnya daging, peliharalah jenis Garut, anaknya wakeh. Tapi kalau kita mau yang jenis-jenis super, yang bobotnya sampai 5 bulan 50 kilo, Cross. ya seperti itu. Harganya pun memang seperti itu. Yang Garut itu karena tingkat kelahirannya lebih dari 1 ekor itu, Pak? Iya. Oh. Populasinya dia lebih banyak, Pak. Iya. Minimal 2 ekor. Iya. Rata-rata cenderung minimal 2 ekor. Nah, ini yang lain kayaknya sudah dijawab sama apa ini? Jagung singkong PK kecil, jagung singkong PK kecil tapi energi gede. Jadi kalau acuan pakan bukan cuma PK, hehehe. Oh iya Pak ya. Acuan pakan memang banyak Pak ya. Iya. Nah ini ada dari Pak Faridasani Pak. Racikan yang saya buat, oh ini tentang pakan yang jenis racikan saya buat 60 kg onggok basah, 20 kg brand polar, 10 kg kulit kacang tanah giling, 10 kg jungle giling, kemudian difermentasi. Itu gimana Pak? Yang 2 bahan itu kan itu bukan bahan layak untuk ternak. Jungle tadi Pak ya? Iya, jungle Jungle kulit kacang ya tidak disarankan. Itu merusak rumen. Ya. Sangat merusak rumen. Sayang, pakan bagus dirusak pakan perusak. Rumennya rusak Pak. Ya. Bukan sekedar dia nggak bernutrisi, merusak. Kayak diampas. Babatnya itu kan harusnya kasar banget. Karena itu kasar ya pakannya. Iya. Ya. Termasuk kulit kopi kalau banyak kan juga gitu ya Pak. Makanya kulit kopi dibatasi cuma 5%. Kalau kulit kopi masih toleransi Pak. Tapi kalau kulit kacang, kelabot jagung, kemudian janggal jagung, terus daun tebu, kemudian lagi apa tuh namanya? Bambu, daun bambu. Kalau daun bambu masih bagus. Mana? Masih bagus daun bambu. Nggak merusak rumen. Kelihatan tajam tapi nggak merusak rumen, Pak. Ya. Lanjut lagi, Bah. Ini dari ASB Vlog. Abah, kalau 80% indigo vera, rumput pacong, gamma umami atau odot 20%, apa perlu konsentrat yang berapa persen? Kalau full 100% indigo vera, apa perlu tambahan konsentrat yang berapa? Ya. Baik, terima kasih. Kalau pakan kita katakan punya ramban 80%, kemudian rumput 20%. Ya. Apakah pertanyaannya cukup untuk ternak tanpa penguat? Kalau target kita hanya BCS 4 cukup. Tapi kalau ngejarnya maunya BCS 5 kayak punya saya, enggak mungkin ya, Pak ya? Ya enggak bisa. Ya. Jadi kalau BCS 4 itu bisa, Pak. Gemuk itu bisa. Tapi gede itu enggak bisa. Gede itu enggak bisa. Wah, ini tanya PK pakan kering, SK serat kering, TDN apa nggih? Total digital nutrition. Jadi total artinya nutrition. Pakan yang terserap ya. Pakan yang terserap. Yeah. Tapi untuk ukuran ternak yang normal. Oh iya. Jadi TDN misalnya 60%. Iya. Belum tentu 60% itu terserap oleh ternak.
Lah kalau rumennya jelek pada saat dia lahiran nggak diurus. Makanya sering saya katakan, pembentukan rumen permanen pada ternak itu hanya pada usia 2 bulan itu sudah final. Jadi TDN yang ada di teori-teori rumus-rumus apa itu kan TDN sekian persen. Berlaku untuk ternak normal apa ya? Iya. Dan tidak ada efek zat anti nutrisi yang di dalam. Zat anti nutrisi itu bisa banyak, misalnya muncul jamur, nah TDN-nya turun. Seperti itu. Tak kirain semua ternak, Pak. Ternyata yang hanya yang normal ya, normal sehat. Ya? Iya, itu untuk ukuran yang normal. Rumennya normal. Nah, TDN itu segitu nggak akan terserap segitu, makanya saya menggunakan TDN pasti di atas 70, Pak. Untuk jagani ya, Pak ya. Iya. Ternyata kalau memang ternaknya ada kelainan ya. 70 up saya. Ya. Saya kira itu Pak, cukup Pak, karena juga hujan. Matur nuwun, banyak jadi gini, sekali ilmunya. Untuk mengakhiri ini teman-teman peternak, yang pertama, dunia ternak sangat luas dan sangat menjanjikan. Selama kita benar tahapannya, apakah tahapan mulai penyiapan dan pakan secara benar, bukan bang pakan mudah diucapkan tapi sangat sulit dilaksanakan. Bang pakan yang tercukupi secara nutrisi, bang pakan yang tercukupi secara populasi, dan bang pakan yang bisa terpelihara berkesinambungan. Nah kemudian ternak, katakan kita ini mau main kemana, arah kita kemana? Saya mau jual yang khusus jumboan. Ya carilah bibit yang unggul. Tapi kalau saya nanti mau main yang kelas sate, tadi yang disampaikan per kilo cuma sekian, ya carilah indukan yang kembar-kembar seperti Garut dan sebagainya. Kemudian untuk pakan, peternak bisa hidup hanya bang pakan, sekalipun panah itu sewa tetap jatuhnya murah. Tapi kalau sudah kita mengandalkan pakan liar, sudah nggak bisa banyak diharap. Karena problem peternakan ini, problem faktor X, itu ada yang lebih besar. Di antaranya adalah kaitannya dengan lokasi yang berpengaruh pada lingkungan. Kemudian yang kedua, anak buah kandang, antara amanah dan tidak. Ini faktor yang berpengaruh. Yang terakhir yang sering peternak, terutama peternak kelas-kelas menengah ke atas, itu gagal di situ. Kadang sudah dibuat, dia Pak Kulo rawat saya punya lagi, bla 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 bla. Begitu dibikinkan dapat 2-3 bulan minta mundur. Kalau tidak gitu ternak nggak terawat. Kemudian yang berikutnya, siklus ternak yang bagus. Untuk mencetak ternak yang bagus, itu mulai dari induk bunting 2 bulan, diberikan pakan yang berlebih kalsium maupun karbohidrat. Begitu lahir anak dalam kondisi sehat, tulangnya besar. Untuk ngisi daging hanya dibutuhkan susu. Nah susu bisa besar kalau kebuntingan 2 bulan ini kita sudah setar nyicil karbohidrat. Kalau enggak, susunya enggak akan besar. Kemudian begitu anak lahir, susu induk besar, dapat seminggu 2 minggu, dia sudah mulai menjilatin semprat maupun hijauan. Dia harus sudah mengenal, sehingga umur 2 bulan anak itu sudah mempunyai rumen permanen yang saya beritahu tadi. Rumen permanen itu rumen yang akan kelak dibawa dewasa, istilahnya dapur untuk mengolah makanan. Kalau dia bagus, ya selamanya dia akan bagus. Kalau tidak, enggak. Ya Mbah, ada lagi Mbah. Nih, untuk breeding, ya, breeding itu kan kita ternak dulu, menghasilkan anak, berkembang dan sebagainya. Ini sebagai peternak,
peternak ya boleh dikatakan pemula, kita harus menyiapkan modal kecukupan ini sampai berapa tahun, Pak? Kan kita belum bisa menghasilkan, katakanlah kan kita breeding, kan menghasilkan anak, kan untuk perkembangan dulu lah. Nah, kalau kita sifatnya membesarkan usaha dari kecil untuk dibesarkan, ya, itu butuh waktu 2 tahun. 2 tahun ya, Pak ya? 2 tahun. Oh, baru mau misalnya pelihara dari 5 ekor untuk mencapai ke 40 ekor, itu paling nggak butuh 2 tahun. Berarti kesiapan 2 tahun ya? 2 tahun. Puasa jual dulu ya, jangan jual ya. Yang dijual jantan, beli betina. Wajib jual kalau jantan. Jantan jual, langsung beli betina. Nah, betina 1 kali melahirkan, 2 kali begitu jelek, betinanya jual, anaknya tetap dirawat. Anaknya kan udah bagus, karena kita pakai jantan yang bagus. Jadi kalau kita untuk dari kecil, merintis kecil untuk ke besar, sekitar 2 tahun, Pak. Jadi 3 kali beranak. 3 kali beranak ya? 3 kali. Ya. Ada juga peternak, Pak, itu yang sampai 2 tahun memang belum menjual. Ya itu, masih nyeleksi, masih membesarkan usaha. Wah, kalau dia memang punya modal, ya lebih bagus memang. 2 tahun dia masih bertahan. 2 tahun berarti bekalnya dia cukup gitu loh. Bekalnya dia untuk merawat itu masih cukup terus. Saya kemarin sana. 2 tahun belum jual. Tahun ini dia baru jual untuk korban. Dia nyiapkan korbanan. Nah, jadi itu kalau kita memang untuk membesarkan usaha ya butuh waktu 2 tahun. Misalnya dari 10 ekor untuk menjadi 40 ekor induk yang paten, induk permanen, itu butuh waktu 2 tahun. Kan ada yang bilang gini, Pak, kalau percepatan perputaran lebih enak fattening. Fattening, Pak, mimpi. Gimana? Untuk hari ini hanya mimpi. Fattening itu hanya mimpi. Mau dihitung model kayak apapun, tidak akan pernah ada ceritanya untung. Satu, harga bibit sudah selangit. Harga bibit paling nggak 75 per kilo, paling murah. Harga jual 58. Itu satu. Yang kedua, harga pakan untuk penggemukan itu selangit. Iya, protein tinggi soalnya, Pak ya. Iya. Dan kita kalau namanya penggemukan itu murni 100% pakan kering. Ya. Karena kita target waktu 100 hari harus out, 100 hari harus out. Jadi bukan karena pakan kering itu nanti dagingnya apa ya? Kalau dibilang keset atau bukan itu ya, Pak? Enggak juga. Bukan nah, ya? Kalau Karena pakan keringnya umpamanya terlalu tinggi protein ya lemak tok. Jagalnya komplain. Itu kan saya kan sering gitu, Pak. Jagal komplain, Pak Tres tolong turunin. Lemaknya ketinggian. Oh ya ini yang kan ada yang bilang kalau dikasih hijauan ya klimis. Ini klinik mau makan bulu apa mau makan daging gitu loh. Nih. Terus ada lagi, Pak. Lihat bibit dengan megang bulunya berminyak itu. Bukan minyak, itu bolot itu karena keringetan. Sampai nggak adus isu. Begitu isak tak cekel ya sampai peliket kabeh awak. Jadi belum itu sudah enggak. Sudah enggak logika, Pak. Apalagi ternaknya enggak pernah dimandikan. Dia pasti peliket kabeh. Berlemak. Padahal itu kan daki atau bolot. Kalau ini, Pak, balik ada yang ternak organik, Pak. Ini kan hanya bahasa sebut-sebutan aja. Ya. Untuk ya mereka cari iklan baru lah. Coba organik. Pakannya hijauan murni. Ya, silakan aja, nggak ada masalah. Karena nggak ada kok sate domba organik, sate domba A, domba B, domba C, yang ada sate kambing. Sate kambing, sate domba. Organik belum ya? Maturun apa? Terima kasih banyak ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin, Pak. Kalau memang ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf selanjutnya. Tidak itu dari kesalahan. Dan yang tidak manfaat abaikan saja, yang manfaat monggo dicoba.
Matur Ya, nuwun. nggih sami-sami Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu, barokah untuk Abah. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.